kalau kita bicara lansia, banyak banget. Ada yang satu rumah sama anak menantu dan cucu. Datang si lansia ini, neneknya kah atau opungnya kah, tak ada senyum, tak ada tawa, tak ada sapa. Bahkan cucunya pun begitu. Bagaimana rasanya lansia? Sebagai opung, sebagai nenek, kita bisa rasakan. Ada lagi temanku cerita, besan gue kepo. Padahal tuh udah uzur lah ya. Besan gue kepo, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen tahu. Banyak macam, pokoknya banyak macam. Pokoknya apa-apa pengen tahu, apa-apa pengen diperhatikan, apa-apa pengen gitu. Ada yang kayak begitu. Nah itu kan dunia lansia itu banyak sekali pripil-pripilnya tuh, cerita-cerita tuh banyak banget. Jadi kita harus bagaimana dengan yang begitu-begitu, kan kita bisa kasih solusi atau kita kasih apalah gitu. Emang sih Dwi, lansia sekarang kan sebenarnya dia tuh kalau sama cucu kan pasti sayang dong. Tapi cuman kadang-kadang si mantu ini dia mikirnya entah yang mantu cowok apa cewek, dia mikirnya gini, entar kalau sama opanya atau sama opungnya entar diajarin yang enggak, semua yang cucu mauin dibolehin, nggak ada aturan. Jadi akhirnya tadinya si ibu bapaknya mau melatih anaknya, mau ngajarin anaknya yang baik, yang sesuai harapan mereka. Kalau udah kenal sama opungnya terlalu baik, ini itu dikasih, akhirnya salah deh. Akhirnya itu anak jadi nggak nurut dengan apa yang ditetapkan oleh orang tuanya gitu. Tapi ini juga ada juga si menantu ya, perempuan terutama, merasa cucunya deket nih, anaknya deket sama si opungnya atau neneknya atau utinya, itu dia merasa tersaingi karena kedekatan si cucu. Ada juga yang begitu, itu luar biasa. Jadi hal-hal seperti itu yang ada di rumah tangga, minta ampun ya, kita harus bagaimana itu mensosialisasikan untuk kedamaian dalam rumah tangga. Ya itu, jadi kan lebih kadang-kadang si anaknya lebih dekat sama opungnya, sama omanya daripada sama mereka, karena dalam satu minggu kan ibu bapaknya kerja. Nah terus yang ada kan omanya, opanya, opungnya, atau pembantu atau pembantu sekalipun, malah dia lebih dekat mungkin sama PRT. Makanya itulah kendala bagaimana orang tua sekarang menghadapi hal-hal yang seperti ini. Nah itulah yang menjadi tantangan buat mereka. Makanya ada juga karena hari Senin sampai Jumat mereka bekerja, hari Sabtu tuh mereka udah, anaknya tuh dibawa pergi entah ke mall, entah kemana-mana. Itu saya lihat sendiri keponakan saya seperti itu. Jadi gimana tuh? Gimana coba? Barangkali ada masukan di pemirsa kan? Iya, gimana pemirsa? Mungkin punya hal yang sama loh dengan kita, dengan cucu-cucu kita. Memang sebenarnya kalau lansia itu pada prinsipnya tuh pengen yang terbaik, apa yang terbaik menurut dia, bukan menurut zaman yang sekarang ini. Eranya mendidik anak itu kan pasti berbeda dengan era waktu dulu kita masih muda ya, masih anak-anak. Nah itulah yang harus disiasati saat ini. Dan si lansia ini juga termasuk kita yang lansia harus paham, harus mengerti, harus mau menerima itu gitu. Jangan bersikeras, wah ini harus, kan cucu saya bisa ngatur, nggak bisa begitu ya. Karena masing-masing kan punya keinginan, masing-masing punya hak dan kewajiban. Bagaimanapun opung, uti, ya tetap aja opungnya, tetap aja utinya. Jangan dijauhkan. Betul, kalau itu nggak boleh. Jadi ya cobalah gimana caranya. Kita duduk bersama, makan bareng, bercerita dan lain-lain. Itu mungkin salah satu bisa dilakukan gitu. Saya nggak tahu Bu Erna bagaimana kalau ya
Jadi ya gitulah. Ya, saya sudah banyak tahu tentang itu karena punya keponakan juga yang sehari-hari kita bisa lihat kan, ya kayak gitulah. Sama dengan Bu Wiwi yang katakan tadi. Ya. Oke. Kita sepakat kan? Sepakat dong. Terus. Ya.